Kerjasama dalam diskusi. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel Pustaka Rama. Kali ini kita akan mempelajari tentang kerjasama dalam diskusi. Mari kita simak penjelasannya. Diskusi merupakan pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Nah, diskusi ini juga merupakan salah satu bentuk kerjasama. Biasanya dalam diskusi terdiri atas beberapa orang, mulai dari 2 orang, 3 orang, atau lebih. Ketika berdiskusi, setiap anggota kelompok akan bertukar pendapat tentang suatu hal. Saat berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati perbedaan pendapat yang ada. Manfaat saling menghormati pendapat. Apa manfaat saling menghormati pendapat? Nah, berikut ini manfaat saling menghormati pendapat. Pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Dengan berdiskusi, kita akan saling berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya, sehingga akan tercipta kerukunan dan kebersamaan. Kedua, menambah pengetahuan. Kita dapat bertukar pikiran dengan orang lain ketika berdiskusi, sehingga akan memberikan pengetahuan baru bagi kita. Ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Dalam diskusi, setiap orang akan memberikan pendapat untuk mencari solusi atas suatu permasalahan, sehingga permasalahan menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Keempat, kita akan dihormati orang lain. Ketika berdiskusi, kita akan menemukan pendapat yang berbeda-beda. Kita harus menghormati setiap perbedaan pendapat tersebut. Kita juga tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Dengan begitu, kita juga akan dihormati. Kelima, menghasilkan kesimpulan yang adil. Diskusi yang baik akan menghasilkan kesimpulan yang adil, yaitu kesimpulan yang dapat diterima oleh setiap anggota. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari, kita juga sering melakukan aktivitas diskusi, baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Nah, berikut ini ada kisah dari Edo dan kawan-kawan yang mendapat tugas dari Pak Burhan untuk membuat mozaik kreasi bersama. Kita simak ceritanya yuk. Mozaik kreasi bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar yang masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin, Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut. Tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Ah, tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian, Edo datang. Benar saja dugaan Lani. Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Baileo namanya. Menarik. Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah joglo dari Jawa,
atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingnya digabungkan, menjelma menjadi gambar yang indah. Nah, berdasarkan cerita tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Apa ide yang dimiliki Lani? 2. Apa ide yang dimiliki oleh Edo? 3. Bagaimana mereka menyikapi ide-ide yang berbeda? 4. Apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Jelaskan. 5. Kerjasama apa yang terlihat pada cerita tersebut? 6. Apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? 7. Hal baik apa yang bisa didapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? 8. Nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani tersebut? Demikian penjelasan tentang kerjasama dalam diskusi. Semoga informasinya bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa.